berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridho-Nya, sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan bisa tercapai dan terwujud sesuai dengan yang kita cita-citakan. Baiklah para netizen, ruang aspirasi mencari solusi untuk kemajuan Sukabumi dalam season ke-8 ini, alhamdulillah kami telah memasuki 1 bulan pertama dalam penyelenggaraan acara. Hal mana kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para netizen. Satu, atas bentuk support maupun semangat yang diberikan. Yang kedua, terima kasih atas saran, kritik maupun pendapat, sehingga ruang aspirasi mencari solusi untuk kemajuan Sukabumi ini dari tema maupun season kedepannya lebih baik lagi. Dan yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kesetiaan para netizen yang hari ini selalu mengikuti acara-acara ruang aspirasi dengan berbagai tema, sehingga ada bentuk-bentuk komentar yang diberikan. Terima kasih banyak. Kami mendirikan ruang aspirasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja dari suatu pemerintahan maupun non-pemerintahan, dan ada beberapa hal yang paling penting lagi, bahwa kami bertujuan atas dasar kepedulian kepada warga kota maupun Kabupaten Sukabumi. Baiklah para netizen, seperti yang sudah dijanjikan, kami sengaja mengundang hari ini Bapak Haji Edi Rijal Agusti sebagai pendiri organisasi kemasyarakatan Demokrasi Indonesia Anti Gerakan Anarkisme, atau yang kita kenal dengan Biaga Muda Indonesia. Hal mana dalam season yang ke-8 ini kami mengangkat sebuah tema, yakni peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Pak Haji Edi Rijal Agusti. Mohon maaf nih, saya agak grogi karena ini bagi saya pribadi sosok yang sangat luar biasa nih rekan-rekan, dan saya pun ya di luar acara ini juga sering sharing ya, sehingga kalau dipertemukan dalam momen yang begini saya agak-agak grogi sedikit, tapi ya semoga saja ada hal-hal yang nanti bisa dipetik oleh para netizen. Nah, yang paling enak ini manggilnya ayah atau Bapak Haji Edi? Ayah aja. Ayah ya, biar kita lebih dekat ya ayah ya. Biar kita lebih dekat. Nah, kami mengundang ini atas dasar satu bentuk bahwa kami menilai dari tim ya, karena biar bagaimanapun sekalipun hari ini saya pribadi Arif Saifuddin sebagai moderator, tapi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang di belakang sana juga ada Pak Dace dengan Bung Tantan dengan kru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memang kita telah bersepakat untuk mengundang ayah ini ke ruang aspirasi mencari solusi untuk kemajuan Sukabumi, untuk memberikan suatu solusi-solusi manfaat-manfaat. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak diketahui oleh publik juga seperti apa dan bagaimana, dan profil organisasinya juga dan biografi ayahnya juga, agar ya ada salah satu nilai-nilai edukasi yang telah Arif tadi sebutkan tadi, barangkali begitu. Luar biasa ya rekan-rekan, karena beliau ini merupakan satu pendiri organisasi yang harus diingat ruang lingkupnya ini nasional rekan-rekan, artinya di seluruh Indonesia. Nah, dan beliau merupakan salah satu panutan ya, kalau menurut saya pribadi. Beliau ini adalah ayah yang memang selalu memberikan wejangan-wejangan untuk para kaum muda, karena biar bagaimanapun ya kita masih dalam momentum
Sumpah Pemuda gitu. Dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk ayah yang telah hadir di sini, dan kami memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Ayah mau hadir dalam acara yang memang katakanlah secara dilihat mungkin secara fakta acara yang memang sederhana ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya barangkali begitu. Terima kasih banyak ya. Yang untuk selanjutnya, baiklah para netizen, kita sapa dulu. Dan sebelum kita lari ke pointer pertanyaan, saya akan menanyakan kabar dulu. Ayah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak. Ini kayaknya ya jadwalnya padat nih kalau hari lihat gitu kan. Apalagi dengan cuaca yang memang ya kurang bersahabat sedikit, tapi sangat luar biasa. Kami segenap tim mengapresiasi ya kehadiran ayah di sini, karena biar bagaimanapun ya kadang-kadang kan enaknya tidur ya. dan tidak perlu tegang juga ya. Ini hanya satu pembahasan yang memang santai, tapi yang paling terpenting atau fundamentalnya ada substansi dan esensi yang bisa kita kupas hari ini, barangkali begitu ya. Nah, untuk selanjutnya di poin pertanyaan pertama langsung saja ya. Nah, dalam prolog Arif kan tadi sudah mengatakan bahwa ayah ini pernah bergelut di bidang dunia politik ya, dan menjadi seorang anggota legislatif. Namun hari ini kami menilai bahwa ayah ini lebih mendedikasikan dirinya, lebih mengabdi kepada negara melalui mendirikan organisasi kemasyarakatan. Dan kalau Arif lihat dalam karir politik ayah itu pun kan sebetulnya sangat gemilang dan luar biasa, karena beliau ini merupakan salah satu orang yang pertama membawa Partai Demokrat ini ke Kabupaten Sukabumi, dan suaranya juga luar biasa pada waktu itu ya. Beliau tokoh politik juga salah satunya di Kabupaten Sukabumi yang patut diperhitungkan gitu rekan-rekan semua. Dan langsung ke pertanyaan, motivasinya apa sih ayah menyampingkan gitu dunia politik, lebih kepada mendedikasikan dirinya mengabdi kepada bangsa dan negara ini dalam mendirikan organisasi kemasyarakatan dan berkiprah di sana. Mangga waktu dan tempat, silakan ayah. Terima kasih, Bang Arif. Jadi gini, saya mendirikan Diaga Muda Indonesia ini yang pada awalnya memang untuk mencari terobosan sebagai organisasi yang modern, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi zaman. Juga saya mencoba untuk menarik minat kalangan muda khususnya, agar mereka sadar bahwa bangsa ini perlu kehadiran daripada generasi muda. Makanya namanya Diaga Muda Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia anti gerakan anarkisme, pemuda-pemudi Indonesia. Dan itu saya konsep sendiri, saya dirikan sendiri, sampai kepada proses yang membidani lahirnya sebuah organisasi nasional adalah saya sendiri. Dan alhamdulillah kesininya dibantu oleh rekan-rekan mungkin ya yang hari ini senior-senior organisasi, dan alhamdulillah masih pada ada. Terus kenapa saya mengambil kiprah tidak pada posisi lebih mengejar karir di politik, dan saya lebih berkiprah di organisasi. Padahal perjuangannya itu sama sebetulnya. Cuma kalau politik, karir politiknya itu nampak dan kelihatan apabila misalnya kita berkiprah di situ, menjadi pengurus partai politik baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Kalau lewat organisasi saya tidak membuat terobosan kepada kader-kader Diaga Muda Indonesia untuk menjadi seseorang politisi yang memang masih mentah. Dan saya merasakan sendiri. Jadi harus matang dulu. Makanya terjadi di internal Diaga Muda Indonesia
selalu membuka sharing dan diskusi dengan rekan-rekan Betul. agar mereka benar-benar memaknai betul apabila kawan-kawan mau berkiprah di partai politik. Jadi nggak asal-asalan. Banyak sekali yang berkiprah di partai politik, yang berhasil ya berhasil, yang gagal ya gagal gitu kan. Tapi yang berhasil juga pada saat jadi belum tentu berhasil juga gitu untuk membawa aspirasinya kan. Fakta yang terjadi hari ini. Fakta yang terjadi hari ini. Sebelum jadi itu kan manis-manis ya. Manis-manis. Iya betul. Nah, janji A. Janji ya. Betul, janji A, janji B mau aspiratif dan lainnya. Pada kenyataannya faktanya kan tidak seperti itu. Beres jadi duduk. Gitu kan? Duduk dengan manis ya. Duduk dengan manis. Lupa. Nah, Diaga kalaupun memang di situ mau mencetak kader-kader politik melalui proses pendidikan organisasi di Diaga, tentu harus matang. Jadi pas begitu dia tampil di arena politik, dia udah benar-benar matang sehingga tidak mengecewakan kepada publik. Mantap. Betul. Begitu Bung Arif. Iya. Dan para netizen, Ayah ini sebagai inisiator ya, inisiator dari organisasi kemasyarakatan Demokrasi Indonesia Anti Gerakan Anarkisme. Beliau merupakan seorang konseptor bagi saya karena beliau bisa membuat organisasi ini yang hari ini memang betul-betul diperhitungkan di kabupaten maupun di kancah nasional. Luar biasa ini. Ya. Nah, berarti kan kata Ayah tadi ya berbicara sebelum terjun ke dunia politik ini mereka harus matang ya. Artinya ada relevansinya bahwa setiap kader Diaga yang nanti akan beranjak memasuki dunia politik, mereka harus matang. Oh, berarti ini ada proses pengkaderisasian untuk kesana juga sebagai agen perubahan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana ya? Sebetulnya gini, penggodogan, pemahaman, wawasan dan ilmu politik di organisasi itu, saya cenderung bagaimana kader-kader muda khususnya di internal organisasi Diaga Muda Indonesia ini benar-benar terukur baik dari keinginannya, cita-citanya, supaya nanti pada saat mereka dipentaskan, ya kan, untuk menjadi wakil rakyat. Apabila nasibnya itu baik sampai menjadi wakil rakyat, mereka tuh nggak hianat lagi kepada rakyatnya. Nggak lupa ya. Nggak lupa kepada atas janjinya juga ya. Kepada masyarakatnya ya. Betul. Jadi sekarang ini yang saya perhatikan tuh Dewan tuh pintar itu. Secara teoritis. Betul. Bicaranya juga hebat gitu. Bicaranya juga hebat. Betul. Ya kan, pintar-pintar. Tapi saya katakan bodoh dalam menyerap aspirasi. Kenapa? Masih banyak kok. Ya kan, aspirasi yang tidak terserap kayaknya setumpuk gitu. Ya kan? Nah, terus nggak ada gitu yang mempromosikan dirinya. Ayo masyarakat, kira-kira apa sih ya kan, yang bisa kami bantu, aspirasi apa di kampung ini, di kecamatan ini? Nggak ada sama sekali gitu. Malah yang ada reses dibayar pakai uang negara, dibayar pakai uang rakyat gitu. Hasil resesnya kemana gitu? Resesnya di A, hasilnya di C. Kan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan juga ya. Makanya gini, ketika misalnya fungsi daripada legislatif itu sendiri, Bung Arif, mohon maaf saya agak jauh ke legislatif. Fungsi daripada legislatif itu sendiri, pemerintah itu dua, sebetulnya satu gitu. Tapi ada dua lembaga yang memang beda fungsi. Satu eksekutif, dua legislatif. Betul. Kalau eksekutifnya gagal, legislatifnya gagal total. Betul. Ya kan, karena semua legal produk legal sebelum dieksekusi oleh eksekutif, ini harusnya dikaji dulu dengan matang ini. Di DPR ini harusnya dikaji dulu dengan matang, dengan cermat, dengan baik. Ya, terus begitu beres dieksekusi, mereka harus menjadi pengawas eksekutif. Awasi dari mulai bupati, ya kan, wakil bupati, sekretaris daerah, OPD, realisasinya daripada pelaksanaan itu. Jadi nggak begitu beres, ya kan, bagian eksekutif beres di situ tugas legislatif. Yang pada akhirnya pembangunan banyak yang hari ini acak-acakan, tumpang tindih di situ. Ya kan? Nah, itu yang kita khawatirkan juga ya. Khawatir kita betul itu. Nah, artinya di sini saya terus terang aja,
Kenapa saya lebih menggerakkan Diaga pada saat ini? Dan Betul. kebetulan saya pimpin sendiri saat ini. Betul. Saya akan kontrol dua lembaga itu dengan Wah, serius. luar biasa kawan-kawan, kita apresiasi untuk kepedulian ayah terhadap kemajuan Sukabumi. Nah, untuk pointer yang pertanyaan yang kedua nih ya. Nah, di Diaga ini kan ya kita maaf nih ya kita flashback ke belakang juga gitu kan, bahwa Diaga Muda Indonesia ini merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dan mendukung secara total. Kalau menurut Arif secara total, karena biar bagaimanapun Arif memonitoring kan pergerakan Diaga dari awal, dan Diaga ini mendukung pasangan Pak Marwan dan Pak Ios ketika kontestasi pilkada, sehingga adanya hari ini beliau ini dapat menduduki posisi sebagai pimpinan eksekutif ya di Kabupaten Sukabumi. Nah, secara organisasi kemasyarakatan berafiliasi gitu kan. Secara kedekatan hubungan emosional ayah pun dekat juga dengan kedua pimpinan itu. Tapi yang sangat luar biasanya ini yang Arif perhatikan juga dengan rekan-rekan para netizen gitu kan, karena Diaga hari ini menjadi salah satu perbincangan yang luar biasa di media sosial. Nah, ini yang harus diingat juga nih, Diaga Muda Indonesia ini menjadi organisasi yang diperbincangkan juga gitu. Karena apa? Karena ada hal yang memang menurut kami harus dipertanyakan juga. Biasanya kan kalau pendukung nih, aduh saya nih ngedukung misalkan Bapak misalkan, aduh saya mau kritik secara tajam gitu kan, secara keras, karena ragu gitu kan bahasa kitanya loh pemirsa. Tapi sosok ayah ini bagi Arif ini luar biasa, karena ayah hari ini berani mengkritik secara tajam dan keras kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Nah, motivasinya apa sih ya? Biar bagaimanapun kan ayah juga salah satu ya pendukung juga dengan organisasi Diaga, baik itu secara kepribadian maupun secara keorganisasian gitu kan. Tapi ayah ini dengan gagah dan berani dan terarah juga kritikannya gitu kan, kritik yang bagus kalau menurut Arif. Tapi orang lain kan nggak ada yang berani hari ini kalau menurut Arif gitu kan, hanya segelintir aja. Tapi kalau ayah ini luar biasa. Nah, apa sih yang menjadi motivasi ayah untuk mengkritik pemerintah Kabupaten Sukabumi hari ini? Dan katanya mau ada aksi juga nih tanggal 15 November nih. Nah, ini pendukung secara kepribadian dekat gitu, hubungan emosionalnya dekat, mau mendemo juga. Nah, ini luar biasa. Ini hal yang tidak lazim juga ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ya. Saya balik bertanya malah ke Bung Arif, kenapa nggak berani? Pertanyaannya, banyak yang berani hari ini orang-orang yang dekat dengan penguasa, apalagi posisinya yang mendukung. Betul. Saya mendukung di garda terdepan pada saat itu pemenangan Marwan Ios. Betul. Tetapi bagi saya nggak ada kendala kok sama sekali untuk mengkritisinya gitu. Dan perlu Bung Arif ketahui, juga masyarakat ketahui yang menyaksikan acara ini. Sampai dengan saat ini yang namanya Edi Rija tidak pernah menemui bupati. Dan tidak pernah ketemu dengan bupati yang namanya Marwan Hamami. Silakan cross check ke orangnya. Padahal udah 2 tahun ya? Ya udah jalan dari pilkada kemarin, udah jalan berapa lama? Nggak ketemu. 2 tahun? Iya. Aduh, kenapa itu ya? Kenapa ada satu kan tadi Arif bertanya ya? Apa sih yang memotivasi teman-teman sehingga mau aksi tanggal 15 November ini? Ada hal yang krusial di kabupaten gitu kan? Kok kenapa nggak yang lain, belum yang lain juga pendukungnya gitu kan? Tidak seperti ayah loh, maksudnya hari itu, karena ayah ini karakteristiknya berbeda gitu kan. Semua pendukung oke lah gitu kan, tapi ayah ini yang paling kenceng gitu mengkritik. Nah itu ada hal apa sih gitu yang bisa disampaikan mungkin ke rekan-rekan dan para netizen? Banyak hal Bung Arif. Andaikan gini, andaikan Tuhan menakdirkan Bung Arif jadi bupati atau jadi wali kota. Amin ya rabbal alamin. Terus saya sebagai sahabatnya Bung Arif, ketika saya tahu ada celah kelemahan dari Bung Arif pada saat Bung Arif jadi bupati atau jadi wali kota. Terus saya sebagai sahabatnya cuma diam, cuma menonton dan menyaksikan, tidak membisikkan juga sama sekali. Saya orang goblok gak? Sebagai sahabat yang goblok. Pasti saya sebagai sahabat yang goblok, yang tolol. Artinya tidak tahu makna daripada kebenaran.
Iya, iya. Tapi ketika saya baca misalnya Iya. Pak Marwan pada saat memimpin sebagai bupati ada celah di situ yang menurut saya selaku warga masyarakat Kabupaten Sukabumi ada kelemahan. Saya ingatkan lah. Iya, betul. Ya kan, saya ingatkan. Betul. Saya ingatkan lewat kritik, Betul. saya ingatkan juga lewat aksi massa. Iya. Itu kan sarana publik loh. Betul, betul. Yang diperkenankan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Infrastruktur untuk menyampaikan aspirasi Untuk ya. menyampaikan betul. aspirasi dan itu ruang saya gitu. Betul. Ruang kami itu di Agama Muda Indonesia, bahkan ruang masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi gitu. Iya. Dan saya punya ruang di situ, punya lapangan bola di situ untuk menyampaikan itu. Bolanya mau ditendang kemana? Mau ditendang ke Pak Marwan, apa ditendang ke Wabub? Gak masalah buat saya. Iya. Yang penting aspirasinya tersampaikan ya. Aspirasi kita tersampaikan, nggak ada sumbatan lagi gitu. Betul. Artinya para netizen sebagai sahabat yang baik, kita tidak mungkin melihat sahabat kita terjerumus ke dalam ya katakanlah jurang gitu kan. Sebetulnya beliau ini maksudnya baik untuk mengingatkan para pemangku kebijakan yang hari ini mungkin terlena dan terbuai gitu kan, dan mungkin lupa juga atas janji-janji politiknya sebelum menjadi bupati gitu ya. Harusnya diapresiasi juga ya, karena biar bagaimana kritik itu memang pahit ya. Tapi ya itu merupakan suatu obat untuk menyembuhkan ya. Nah mungkin dasarnya seperti itu ya ya. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Gini Bung Arif, Iya. saya punya prinsip, Iya. ya kan? Yang belum tentu juga prinsip saya dengan prinsip Bung Arif juga Sama. prinsip rekan-rekan itu sama. Betul. Jadi pada saat misalnya dirinya nggak mungkin lah bisa ngutak-ngatik posisi bupati misalnya atau mengganggu bupati, nggak begitu Bung Arif. Betul. Ya kan, nggak begitu. Betul. Jadi ya bukan Edi Rijal lah yang kontroversial kalau misalnya nggak berani melakukan sikap-sikap Iya. itulah, ya kan. Dan saya tidak pernah ada ragu sedikit pun. Mohon maaf. Jadi jangan gini. Kalau misalnya saya dekat dengan bupati, Betul. terus saya harus selalu manut di belakangnya, Income ya. manut juga di Income depannya. juga, Saya ya. memposisikan diri bahwa saya punya prinsip nih masyarakat loh. Betul. Tuan daripada para pejabat yang ada di Kabupaten Sukabumi, Betul. ya kan? Betul. Dan saya memposisikan diri para pejabat yang ada di Kabupaten Sukabumi itu adalah pelayan yang memang harus melayani kita, Betul. pembantu yang memang harus membantu kita. Jadi nggak dituan-tuankan, nggak dibalik-balik. Betul. Tuan jadi bujang, bujang jadi tuan, nggak ada kayak begituan. Jangan sampai ada lagi terbalik. Oh iyalah, itu prinsip saya. Bagus. Terserah mau suka apa enggak, Iya. ya kan? Terus mau benci apa enggak? Iya. Edi Rijal ya gini orangnya gitu. Karena sebetulnya kalau menurut Arif lihat ya, itu tuh kebaikan juga kan ya. Betul. Betul. Kalau orang menanggapinya secara positif untuk kebaikan juga. Dan ini juga nih ada hal yang paling menarik nih. Menurut Arif ini menarik ya. Karena biar bagaimanapun Arif juga kan sangat aktif sekali ya di media sosial, khususnya Facebook. Ada rekan-rekan daripada Ormas Diaga ini yang memang menurut Arif luar biasa. Luar biasanya apa? Harus diingat bahwa pengentasan kemiskinan ini adalah PR kita bersama, gitu kan? PR kita bersama. Dan gaungnya ini sangat luar biasa ya. Karena apa? Ketika Arif perhatikan di Facebook dengan ada rekannya Diaga yang menandai Arif dari statusnya, itu responnya luar biasa. Dari komentar gitu kan. Nah sebetulnya itu kan kalau Arif lihat dari substansi postingannya itu bagus. Agar apa? Agar adanya kesejahteraan ya. Mungkin kalau Arif kan tidak menguasai secara penuh ya. Artinya postingannya seperti apa dan bagaimana. Nah tapi mungkin untuk tujuan daripada secara keorganisasian itu dalam mengangkat postingan itu yang ada rumah itu kan ya, itu kan. Nah seperti apa dan bagaimana kronologisnya bagaimana sih, tolong ya disampaikan juga ke para netizen, karena para netizen ingin mengetahui juga nih, banyak yang menunggu gitu kan. Ya terima kasih, begitu monggo silakan. Jadi gini Bung Arif, ini akibat daripada pegawai Bupati Sukabumi, stafnya Bupati Sukabumi yang ada di Diskominfo nih, Iya. tidak sepenuhnya transparansi publik itu dilakukan dan dilaksanakan. Oh, Jadi ada keberian, gini Bung pemberian, Arif. ya. Yang dipostingkan itu Bapak Bupati lagi meresmikan.
Iya. Bapak Wakil Bupati sedang menghadiri, Iya. ya kan? Bapak Sekda sedang melakukan pelantikan. Posting dong kalau dia fair, posting. Warga miskin ada berapa penduduk Iya, miskin? harusnya begitu juga Transparansikan ya. itu, Betul. ya. Jadi kita nggak ngejar-ngejar kayak begini, mesti turun aksi dulu kalau memang, ya kan? Iya. Pemerintah benar-benar transparan, ya. Ada berapa banyak warga miskin yang memang harus diatasi oleh pemerintah itu sendiri. Betul. Nggak usah disembunyikan, buka aja. Iya. Ini kan ada Dinas Kominfosan. Betul. Ya, kita butuh informasi, ditunggu-tunggu nggak ada seremoni bupati lagi, seremoni wakil bupati. Yang lagi. bagus-bagusnya aja ya. Yang bagus-bagusnya aja, mana yang ininya, yang Iya. kurangnya gitu. Betul. Ya kan? Betul, Nah, betul. kalau misalnya Dinas Kominfosan ini fair, Iya. care, diposting Kecamatan Tegabulet, Iya. Desa A, Iya. Rutilahu, rumah tidak layak huni, misalnya ada berapa? Iya. Ya kan? Desa B ada berapa? Iya. Dibuka semua. Kita nggak begini, kita tinggal lihat aja. Oh, ini Tegabulet yang miskinnya segini lagi. Betul. Ya kan? Sagaranten begini, Iya. Kadidampit begini, Caringin Iya. begini, kita tahu. Iya. Terus kita juga bisa melihat angka kemiskinan tuh naik apa turun. Betul. Nah, kalau kami tidak bergerak ke situ, Iya. ya kan lantas siapa yang mau peduli kepada kawan-kawan kita, Betul. sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang miskin? Siapa yang menyuarakan ya? Siapa yang barangkali? menyuarakan? Bung Arif Betul. ingat, Betul. kemiskinan itu ada nelayan miskin, Iya, iya, betul. buruh miskin, Betul. petani miskin, Sangat banyak. sangat banyak. Betul. Ya, Iya. nah ini nih. Kalau saya tuh pengen menyentuh tuh hati para pemimpin tuh. Iya. Ini kalau misalnya beliau ini nih lewat pakai mobil patwalnya, Iya. ya kan? Pasti melintasi Iya. rumah atau gubuk yang butut. Bubuk reot ya. Iya. Orang yang lagi mulung, Iya. petani yang lagi susah payah nyangkul, Betul. ya kan? Betul. Saya tanya, tersentuh enggak hatinya? Nuraninya ya. Nuraninya gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi jangan gini. Ini kayak tabrakan, para pemimpinnya kaya tapi kagak ada peduli gitu Betul. terhadap masyarakatnya yang miskin. Betul. Kalau saya mengukur dan menganggap bahwa diri saya ini sendiri juga Iya. pantas gitu kan. Tapi saya sadar di situ. Ada kepedulian ya. Ada kepedulian Betul. di situ. Jadi kalau misalnya enggak saya tabrak, sampai kapan ini akan terjadi seperti ini? Betul. Ya, jadi jangan dengan kemasan aja dikemas-kemas Iya. seperti bagus. Betul. Ya, bayangkan sama Bung Arif, Iya. berapa PAD Kabupaten Sukabumi? Tinggal ditanya nanti, Iya. berapa yang dimakan untuk gaji pejabat untuk pegawai dan pejabat Betul. daerah, Postur APBD-nya ya. postur APBD-nya. Dan berapa juga ya dikonsumsi oleh masyarakat miskin? Betul. Ya. Betul. Ini kan ada BL, ada BTL. Betul. Belanja langsung, belanja konsumsi untuk masyarakat, Betul. belanja tidak langsung itu adalah belanja pegawai. Gede mana coba? Kalau Arif lihat sih belanja pegawai karena Belanja pegawai. Betul, hampir 60-70% ini kan APBD posturnya untuk belanja pegawai semua. Nah, Nah, mungkin Betul. barangkali begitu ya. iya betul begitu Bung Arif. Nah, sehingga begini sekarang, Bung Arif saja pasti prihatin. Sangat prihatin ya. Saya Apalagi kalau kenapa- melihat postingan yang kemarin yang rumah gubuk itu sangat prihatin sekali. Nah, betul, makanya- Yang nangis saya sebetulnya. Kok di Kabupaten Sukabumi banyak industrialisasi, Betul. banyak perusahaan makro, kok masih ada gubuk-gubuk reot gitu kan? Artinya di mana ini pemerintah ini? Nah, Arif sangat bersimpati dan sempat komentar juga gitu kan. Nah, menurut ayah, mungkin ayah yang lebih mengetahui gitu kan? Betul. Siapa sih penghuni Rutilahu itu gitu ya, sehingga ayah ini dengan kencangnya membela mereka ya, kaum miskin ini kan, orang yang belum mampu. Penghuninya itu siapa sih? Apakah ada dari kaum disabilitas kah, atau ada dari lansia kah yang memang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, atau bagaimana? Bisa diceritakan? Tadi sudah saya katakan ke Bung Iya. Arif bahwa kelompok Rutilahu ini atau kaum Rutilahu ini, kaum miskin ini dari berbagai macam kalangan, nelayan, buruh, petani dan yang lainnya ya. Nah, sekarang gini Bung Arif. Iya. Kalau saya katakan di sini ada sistem yang salah, ya kan? Iya. Untuk program pengentasan kemiskinan. Betul. Karena kenapa saya katakan di sini ada sistem yang salah? Kok kayak nggak turun-turun sih? Iya. Ya, malah kayak bertambah. Belum Iya. lagi angka pengangguran. Kalau pengangguran nambah, pasti kemiskinan juga bertambah. Iya. Ya,
Nah, yang salah di sini itu adalah dua lembaga, legislatif dan eksekutif, itu pemerintahnya. Betul. Ya kan? Jadi gini, legislatif nggak bisa serta-merta nyalahkan eksekutif. Betul. Ya kan? Eksekutif juga nggak bisa serta-merta nyalahkan legislatif. Dua-duanya salah. Iya. Ya, ada yang salah di sini. Betul. Nah, terus yang berikutnya, turun bareng-bareng. Ya, di legislatif ada komisi-komisi, ada mitra kerja. Betul. Ya kan? Turun bareng dampingi dengan eksekutif. Pantes Bung Arif. Betul. Dewan didampingi wakil bupati. Betul. Atau ketua dewan berdampingan dengan bupati. Coba dilihat. Ya, disapa sentuh, ya disapa. warga itu ya, yang Ya. kurang mampu itu ya disapa Betul. ya, betul. Apa? Lalu Didengarkan mungkin curhatan-curhatan mereka, keluh kesah mereka juga ya. Nah, nggak cuma datang juga. Kalau datang saya yakin sering. Kalau melihat juga saya yakin banyak yang Iya. dilihat oleh beliau-beliau ini gitu. Tapi langkah realisasinya, konkret, oh iya iya. yang butuh itu adalah realisasinya. Betul. Sekarang bayangin sama Bung Arif, Iya. kok bisa mengalokasikan untuk pembangunan yang lain-lain, Betul. ya kan, infrastruktur, Betul. ya terus pengadaan barang dan jasa, Betul. begitu besar lah, fantastis juga nilai-nilainya. Wah, gitu. sangat luar biasa ya kalau Sangat Arif luar lihat biasa. angka-angkanya. Benar. Tapi kok kenapa gitu? Iya. Nggak usah jauh-jauh lah, tetangga saya aja masih banyak, Iya. Bung Arif gitu kan. Betul. Nah, jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan eksekutif. Kalau saya katakan eksekutif dan legislatif ada yang salah untuk program pengentasan kemiskinan di sini. Betul. Karena biar bagaimanapun program Rutilahu itu memang harus dilaksanakan, para netizen, dilaksanakan sesuai skala prioritas. Artinya ketika ada hal-hal yang memang secara kuantitas banyak, misalkan 100.000, harusnya diakomodir ya 20.000 bertahap selama 5 tahun, dan skala prioritasnya pun memang harus betul-betul bahwa ini skala prioritas. Katanya mendengar kemarin juga ada yang sharing juga dengan saya di rekan Diaga. Duh Kang Arif, karunya cenah ini teh harusnya mendapatkan Rutilahu Bung. Kenapa? Kata saya gitu kan. Maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya. Kenapa? Ya karena mereka ini yang satu yang tidak bisa berbicara, yang satu yang tidak bisa mendengar. Padahal kan sejatinya gitu ya. Kalau menurut pengkajian dari kami, kalau kita dilihat dalam Peraturan Menteri Sosial ya nomor 6 tahun 2021 tentang bantuan sosial rumah tidak layak huni, harusnya kaum disabilitas ini lebih diperhatikan dan diprioritaskan ya. Nah, mungkin landasan pergerakannya dari situ barangkali ya luar biasa, dan harusnya ini bagi kawan-kawan semua juga tergerak hatinya bahwa Diaga ini betul-betul membela kaum-kaum yang termarginalkan. Nah, itu barangkali rekan-rekan. Nah, selanjutnya di poin pertanyaan yang ketiga, tadi kan sempat menyinggung tentang nelayan ya. Wah, ini luar biasa sekali karena jarang loh ya orang yang peduli terhadap nelayan. Karena kita lihat juga kadang-kadang kalau saya main ya ke pelabuhan, kasihan itu para nelayan itu mau ke perahunya pakai ban. Itu kan berisiko ya. Biar bagaimanapun siapa tahu ada ombak gede gitu kan. Nah, berarti itu kurang surprise barangkali ya. Nah, menurut dari pandangan Ayah bagaimana seharusnya pemerintah itu? Sebetulnya memang begini, Bung Arif. Kalau saya lebih fokus tadi kepada angka kemiskinannya saja ya. Betul. Yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh Diaga Muda Indonesia. Betul. Jadi nelayan juga ada nelayan yang mampu, ya kan? Nah, di sini nelayan yang miskinnya, Betul. yang harus menjadi prioritas kita. Bagaimana mendesak pemerintah Betul. agar mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, miskin nelayan, miskin tani, miskin buruh, dan miskin yang lainnya. Banyak, ya. Saya lebih melihat kepada angka kemiskinannya aja, karena nggak kurang juga nelayan yang kaya ada, petani yang kaya juga ada. Banyak, ya. Nah, makanya saya kejar di kemiskinannya aja. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan ke Bung Arif, apapun yang terjadi dan apapun resiko yang harus saya hadapi, saya akan lawan itu. Luar biasa, ini demi kemaslahatan warga Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk pointer yang pertanyaan selanjutnya, kita kan ini ya temanya nih terkait dengan pembangunan berkelanjutan ya. Hal mana bahwa
dalam bentuk-bentuk program ini kan ada objek atau pelaku ya, baik itu di eksekutif maupun di legislatif juga. Kalau di eksekutifnya sendiri kan ini setelah kita pasca reformasi, semua pihak sudah menyepakati bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu harus menjunjung tinggi reformasi birokrasi. Agar apa? Agar penyelenggaraan pemerintahnya lebih optimal dan lebih baik, atau good government dan good clean gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya hari ini, nah reformasi birokrasi itu kan harus diimplementasikan ya, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah gitu kan. Nah, karena biar bagaimanapun ya kita berbicara skupnya kabupaten dulu aja gitu kan, kabupaten dulu aja. Nah, reformasi birokrasi ini apakah sudah tepat dan sudah sesuai dengan implementasinya? Biar bagaimanapun ya kemarin kan sempat ya ada rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Menurut pandangan daripada Ayah sebagai pendiri Ormas Diaga, sudah tepatkah belum hari ini rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi? Jadi gini Bung Arif, kalau bicara masalah reformasi birokrasi, dasarnya harus dari linear dulu. Mangga, Ya. silahkan dijelaskan para netizen. Dia harus linear dulu. Betul. Jangan sampai sarjana pendidikan jadi menempati posisi kasih pertanian. Aduh, nggak nyambung ya. Kabin pertanian, nggak nyambung lah. Terus Iya, betul. sarjana teknik, Iya. ya kan, mengisi jabatan, Betul. misalnya contoh harusnya kan di PU ya, Betul. dinas bina marga di Sesuai dengan pekerjaan kapasitas. betul. Ini misalnya di kelautan misalnya itu kan nggak nyambung. Betul. Nah itu dasarnya linearitas pegawai Iya. ini harus menjadi prioritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini benar-benar berjalan dengan baik. Iya. Sekarang bisa Bung Arif bayangkan mau gimana? Iya. Saya melihat bukan cuma melihat postur kepemimpinan di daerah saja. Betul. Contoh misalnya saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi. Iya. Terlepas orang mau bilang bagaimana, tapi menurut saya beliau hebat. Betul. Pak Jokowi sebagai presiden, penanggung jawab pemerintah, Iya. penanggung jawab politik, Betul. ya kan? Pimpinan Tapi- eksekutif tertinggi juga ya. Betul, pimpinan eksekutif tertinggi juga. Iya, betul. Tapi beliau nggak ada urusan menterinya mau mindahin pegawai, mau ngatur pegawai kemana-mana, beliau ikut campur, menteri, Iya. ya kan si ini pindahin, dia tekan sendiri, nggak begitu. Oh. Di daerah pada kenyataannya, Iya. ini banyak yang merangkap wali kota jadi sekdanya, wali Iya. kota jadi wakil bupati, jadi wakilnya, Betul. bupati jadi sekdanya, bupati jadi jadi wakil bupatinya. Iya. Kenapa? Semua urusan kebijakan harus jalan sendiri. Ya, Iya, iya, iya. coba bayangin sama Bung Arif begini. Dulu istilahnya Baperjakat. Ada ketua Baperjakat, sekda. Betul, betul, betul. Itu ketua Baperjakat dulu Iya. istilahnya itu ya. Dan ada regulasi karbuknya juga ya. itu? Betul. Betul, betul. Nah, kalau ketuanya Baperjakat, kalau ketuanya itu sekda, Iya. itu harus menjadi prioritas sekda dong. Sekretaris daerahnya, Betul. ya. Kenapa? Pimpinan Karena di lembaga tersebut ya. Karena pucuk pimpinan di lembaga tersebut. betul. juga ya? Anggap bosnya ASN lah. Iya, Ya. betul. Bosnya ASN, Iya. aparatur sipil negara, tuh Iya. bosnya itu adalah sekda. Iya. Ya. Terus untuk apa ada dinas kepegawaian Iya. atau yang disebut dengan BKPSDM. Betul. Ya. Harusnya BKPSDM Baperjakat, Iya. ketua Baperjakat, sekda dan juga pengurus Baperjakat. Ya. Ini yang menentukan posisi mutasi, rotasi dan promosi. Betul. Kalau bos tinggal diam aja, nyantai aja. Laporan dong ke gua. Mana hasilnya? Iya. Ya kan? Saya basicnya nih. Iya, ya kan? jangan salah kamar lagi nanti ditempatkannya. Iya. Tinggal periksa aja, nggak usah capek. Iya. Nggak usah capek apa. Betul. Periksa aja. Oh, ini ada yang salah nih. Ganti dulu nih ada yang salah. Ya kan? Iya, betul. Nah, nggak usah yuk. Beres. Beres kan? Tinggal ya udah Betul. jalankan.
Bos tinggal gitu aja, nggak usah ribet, Betul. nggak usah dibuat ribet. Ya, Betul. fungsikan tuh posisi semua para pejabat yang ada di bawahnya. Bung Arif tahu, semua warga masyarakat menyaksikan banyak kepala daerah, bupati, wali kota yang terciduk dengan KPK. Betul. Karena pekerjaan di bawahnya dikerjakan oleh bosnya. Iya. Dengan yang terjadi. Itu fakta ya. Banyak Iya kan? kepala daerah yang memang yang menerima dugaan suap. Oh, iya. Gitu kan, karena ada gratifikasi si A ingin menjadi duduk di sini. Nah. Itu banyak yang terjadi. Iya kan? Potret di Indonesia itu yang terjadi. Potret fakta. di Indonesia. Ya. Betul. Kenapa? Pekerjaan staf dilakukan oleh bosnya. Ini keliru. Betul. Ya kan, ini kan keliru. Tadi yang saya katakan, di mana fungsi sekda yang sebenarnya? Nah. Ya, satu dia dulu istilahnya ketua Baperjakat, yang kedua ketua TAPD. Betul. Ya, terus yang kedua di mana fungsi Wabub yang sebenarnya? Wakil bupati, Tugas pokok wakil dan wali fungsinya. kota. Betul. Ya kan? Betul. Terus dinas-dinas, OPD, Iya. di mana yang sebenarnya? Ini jangan sampai OPD pada kepala dinas tuh kayak ngebagiin kupon Iya. kurban. Iya. Ya kan? Iya. Nih, pas begitu ada kegiatan, kepala dinas tuh kayak ngebagiin kupon kurban. Kenapa saya katakan ngebagiin kupon kurban? Iya. Ya kan? Udah ada catatannya. Catatannya udah ada. Jadi kadis tuh kayak apa? Kayak Pak Haji yang sedang ngebagiin kupon kurban. Ini kupon lu, ya kan? Pak, siapa ini? Si Jaid. Pas begitu ditanya sama yang kurbannya, Bapak ini siapa yang lagi kurban? Bapak lagi kurban. Enggak gitu. Iya, iya. Ya, nggak benar gitu. Iya. Jadi fungsikan OPD ya, biarkan jadi OPD fungsi OPD yang sebenarnya, fungsikan itu OPD. Betul. Ya, terus menyangkut masalah reformasi birokrasi yang tadi. Iya. Nah, salah satunya permasalahan yang kompleks. Ini yang terjadi itu seperti ini penyakitnya. Faktualnya. Tumpang tindih. Ya kan? Giliran ditumpangi nggak mau, giliran nindihin mau gitu. Ini yang terjadi saat ini. Ini Iya. nggak boleh begitu gitu. Ya kan, kayak saya misalnya, contoh hari ini ketua Diaga. Iya. Ya kan? Sekretaris harus sama saya dikerjakan, bendahara juga harus sama saya Iya. dikerjakan. Kan nggak lucu saya. Iya. Ya. Bisa aja, bisa, tapi norma yang dirusak di situ. Iya. Sistem yang rusak di situ. Sehingga acak-acakan semua. Repot juga ya kalau begitu ya. Betul. Saya demo nanti itu. Siap, mantap. Ya, beres aksi isu kemiskinan, saya aksi TAPD itu. Wah, luar biasa. Nah, terkait dengan TAPD ini ya, ini hal yang menarik juga ya, yang tidak bisa dilupakan. Artinya kan dengan tema ini pembangunan berkelanjutan. Biar bagaimanapun satu program itu pasti melalui planning atau perencanaan, gitu kan? Yang dimana ada instrumen. Jadi pemirsa, sebelum program diluncurkan itu, ada di sini peran TAPD ini. Peran yang memang betul-betul luar biasa juga ya perannya. Dan memang terkadang ya ini juga ya ada hal-hal yang memang menurut Arif menyoroti hal ini juga tajam gitu kan. Kadang-kadang awal dari rencana kerjanya begini, tapi begitu dikonfirmasi kadang-kadang berbeda juga gitu. Nah, menurut saya itu gimana sih profesionalisme TAPD itu di pandangan rekan-rekan Diaga ini? Jadi gini ya, lembaga kami Diaga Muda Indonesia melihat cara kinerja TAPD, kayaknya butek deh kalau dibahas. Ini nggak cukup waktu kayaknya. Pasti. Jadi gini nih. Yang singkat-singkat aja Ya, boleh. saya pernah sikapi juga dan saya pernah kritisi juga itu di Iya. Bapedanya. Kenapa? Karena Bapeda itu, Badan Perencanaan Daerah itu bagian daripada anggota TAPD. Betul. Ketuanya di situ kan Pak Sekda. Betul. Ya, anggotanya di situ ada DPKAD, Bapeda, Dispenda. Kenapa saya kritisi pada saat itu di Bapedanya dan di DPKAD-nya? Iya. Bapeda seharusnya sebagai konsultan daerah Betul. mampu merancang dan merencanakan pembangunan strategis, Betul. ya kan, baik itu pembangunan yang tadi salah satunya itu rencana pembangunan Rutilahu, Betul. terus pembangunan pada umumnya. Ini harus memposisikan diri mereka sebagai perancang pembangunan, Betul. ya kan, yang handal, yang mampu. Enggak gini, Yang kompeten juga ya. ya, Yang kompeten yang juga kompeten ya. juga. Makanya enggak gini, Bapeda cuma nyatet nama, kirim DPKAD isi uang, tulis namanya di situ, muncul nama A. Oh,
Kan juga. Makanya saya sikapi Iya, kemarin. betul. Nah, ini juga saya sedang perhatikan. Andai kan masih terjadi ada tulis nama itu dari TAPD, Iya. ya kan? Seperti misalnya nama Arif, nama Dace, nama Ija, nama Samsul dan lain-lain, Iya. saya kejar juga itu. Tidak ada Perhatikan, urusannya, nggak ada betul. urusan. Ya, saya kejar juga itu. Ya, Bung Arif ya. Jadi nggak mau saya ada nama-nama lagi di situ. Nggak peduli ada nama dewan, Iya. ada nama oknum perseorangan, Iya. ada nama kelompok, nggak peduli. Iya. Tapi saya sudah sampaikan, saya tidak mau ada lagi itu nama-nama istimewa yang tercatat dalam lembaran buku. Nama-nama khusus barangkali. Nama-nama khusus itu nggak ada. Iya. Ya, sehingga kalau misalnya di situnya tidak ada, Betul. nanti di OPD-nya pun juga di dinasnya nggak ada. Betul. Ya kan? Betul. Profesional itu namanya. Tapi kalau misalnya dari TAPD sudah muncul beberapa nama, Iya. terus masuk itu ke salah satu dinas atau ke seluruh Iya. dinasnya, dinas kan cuma yang tadi saya katakan bagi kupon daging dong. Iya, itu Ya. fakta yang terjadi ya. Nah, begitulah Bung Dan Arif. sekali ya. Nah, Nah, ya untuk yang pointer selanjutnya ya, kita semua baik secara pribadi dari tim juga mengapresiasi langkah-langkah ayah ini dengan organisasinya Diaga Muda Indonesia yang betul-betul ingin sekali secara tegas gitu kan, tegas menurut Arif tuh, karena dari diksi katanya juga pun luar biasa ya, ada banyak penekanan. Tapi kan yang harus dipahami oleh para netizen bahwa Diaga ini betul-betul hari ini ingin adanya suatu perubahan khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan. Biar bagaimanapun pengentasan kemiskinan ini adalah hal yang fundamental dan ini tanggung jawab semua pihak. Saya pun memiliki pandangan begini. Seharusnya pemerintah ini lebih terdorong, pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih terdorong dalam apa? Dalam langkah yang konkret. Gitu kan, dengan program-program yang memang lebih memprioritaskan kepada aspek-aspek pengentasan kemiskinan. Kok aneh gitu kan, di satu sisi ini ormas yang betul-betul peduli, kok pemerintah kabupatennya kalau menurut Arif lihat ini cuek-cuek saja gitu kan. Kalau Arif lihat ya, makanya wah, luar biasa, mungkin harus diingatkan dengan aksi massa ya. Aksi massa. Dan yang selanjutnya ini terakhir ya. Yang terakhir closing statement dari ayah dan yang mewakili Diaganya juga, dan tanggapan mengenai hadirnya ruang aspirasi ini. Closing statement dan tanggapan hadirnya ruang aspirasi ini. Monggo silahkan ya. Terima kasih Bung Arif. Saya menyambut baik dengan adanya ruang aspirasi ini. Kenapa? Karena ini adalah merupakan aset masyarakat, ya kan? Betul. Bahkan bisa menjadi aset daerah kalau daerahnya peduli juga kepada rumah aspirasi. Di sini adalah sesuatu yang direncanakan sebagai gambaran dan pandangan hidup menuju masyarakat adil dan sejahtera. Salah satunya ada di rumah ini. Ya, kenapa begitu? Sebagai narasumber yang datang ke sini itu kan aktivis, anggota dewan, Betul. ya kan, birokrasi, tokoh-tokoh masyarakat. Setidaknya pemerintah melek ya bahwa rumah aspirasi ini bisa menjadi sarana informasi masyarakat. Betul. Karena tidak semua masyarakat baik di kota maupun di Kabupaten Sukabumi yang paham Betul. dengan sistem penyampaian aspirasi, karena banyak saya sendiri waktu dulu merasakan Bung Arif. Betul. Ya, takut di ini, takut di itu, ada juga saya merasakan rasa Iya. takut itu, tapi hari ini nggak ada saya takut. Ya Oh, kan, betul, lepas. betul. Nah, saya bangga sekali dan menyambut baik dengan adanya ruang aspirasi mencari solusi ini. Terima kasih. Semoga saja para donatur, terus tokoh masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga instansi lainnya gitu dapat mengapresiasi dengan hadirnya ruang aspirasi ini. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan ke Bung Arif hebat ini.
Saya salut. Manusia biasa kalau Luar saya, biasa ya. Jadi Manusia biasa, bisa ya. menggagas seperti ini gitu kan, yang tadinya masyarakat tidak begitu paham dan tidak begitu kenal dengan tokoh-tokohnya, dengan figur-figurnya. Dengan adanya ruang aspirasi ini, insya Allah lambat laun masyarakat itu paham dengan pimpinannya, dengan tokohnya, dengan figurnya. Dan mudah-mudahan juga ruang aspirasi ini ke depan setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya bisa menjadi ruang yang diharapkan oleh publik baik kota maupun Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bang Arif. Nah, untuk closing statementnya atau solusi untuk pemerintahnya sendiri juga bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Harusnya gimana sih pemerintah tuh harusnya yang baik itu gitu. Nah begini, jadi sekali lagi Closing statementnya. Pemerintah baik kota maupun kabupaten, dia tidak alergi lagi Terhadap kritik ya. dengan kritik, dengan masukan, ya kan, tidak alergi. Dan kalaupun alergi silakan aja, tetap saya bisa jalan gitu, nggak no comment gitu kan, nggak ada masalah. Kalaupun misalnya alergi, nggak suka, jangankan nggak suka, didendami saja saya siap, nggak masalah, saya jalan aja. Emang saya berharap pemerintah suka dengan kritik saya? Tidak, saya berharap pemerintah tidak suka malah. Jadi enak benturan aja terus di lapangan ya kan, dengan di media sosial. Karena hari ini betul, karena hari ini media sosial sudah menjadi alat kebutuhan publik dan ruang publik untuk membangun opini dan narasi kritik dan juga masukan-masukan kepada pemerintah. Sekali lagi, jadilah manajemen yang baik dan handal para pejabat, baik itu eksekutif maupun legislatif. Jangan menghancurkan dan merusak manajemen. Dihancurkan dan dirusak dengan diri sendiri sehingga yang pada akhirnya rakyat menjadi korban. Betul. Saya tidak ingin lagi satu orang pun masyarakat Kabupaten Sukabumi ataupun Kota Sukabumi ada menjadi korban. Betul. Korban ketimpangan dari kebijakan. Maka bawalah baik-baik, lakukan dan laksanakanlah manajerial pemerintahan dengan baik. Tidak dicampuri dengan kepentingan pribadi dan keluarga. Betul. Ya, posisikan Anda sebagai seorang pejabat, maka berdirilah di situ Anda tanpa membawa keluarga dan saudara Anda di ruang jabatan Anda itu. Berdiri Anda sendiri di situ sebagai pejabat, tidak harus melibatkan saudara dan kerabat saudara. Maka saudara yakin akan menjadi pemimpin yang hebat dan luar biasa. Dikagumi masyarakat, dicintai masyarakat, tidak dibenci oleh masyarakat. Terima kasih Bung Arif. Tepuk tangannya buat Pak Dewan Pendiri. Baiklah pemirsa, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dan bersih artinya harus lebih mengedepankan reformasi birokrasi. Karena apa? Karena pada prinsipnya kalau kita melihat dalam PMK 2020-2024 rencana strategis daripada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang kita lihat bahwa satu untuk peningkatan kualitas publik, hal mana tentunya ketika setiap OPD baik eksekutif maupun legislatif ya harus dihususkan untuk eksekutif sebagai pelaksana juga dalam konteksnya hal ini bahwa ketika ingin menyelenggarakan pelayanan publik yang baik tentunya harus ditunjang dengan sumber daya manusia dan jabatan-jabatan yang memang hari ini diduduki oleh para pihak-pihak itu harus sesuai dengan basic dan akademik. Sehingga apa? Sehingga adanya suatu profesionalisme dari suatu pemerintahan. Nah, tidak lupa juga bahwa semoga rekan-rekan Diaga ini dalam membawa aspirasi dalam berbentuk aksi massa nanti kedepannya selalu dilancarkan, dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan aspirasi masyarakat ini betul-betul diperhatikan oleh masyarakat, apalagi dalam konteks pengentasan kemiskinan. Baiklah, saya dan segenap kru ya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Diaga juga yang hari ini selalu setia ya menemani kegiatan-kegiatan